Bab 161. Enggak kurang-kurang saya urus kalian hingga ke akar, saya angkat derajat keluarga kalian, tapi begini balasannya. Kesal Pak Haji lagi sampai menggebrak meja. Alasan Pak Haji memilih mengurus keempat anaknya karena ia tak mau ambil risiko. Toh setelah semua yang terjadi, ia yakin, didikan Ibu Fatimah jauh lebih waras. Walau tak bisa dipungkiri, orang tua kandung selalu jauh lebih baik untuk anak-anaknya dari orang tua manapun. Masalahnya, kasus kedua istrinya berbeda. Selain ini, Pak Haji juga tidak membatasi interaksi kedua istrinya dengan anak-anak. Meski tentu saja, semuanya akan ada aturannya agar kedua istrinya tak semena-mena. Pah. Kedua istri Pak Haji kompak memohon. Keduanya silih berganti bersimpuh dan masing-masing memegang sebelah kaki Pak Haji. Nia, kamu ngaku dong. Kan kamu yang ngajarin. Kesal Yasmin kepada madunya. Ibu Nia yang dimaksud dan memang jauh lebih muda, langsung kebingungan. Wanita cantik yang berdandan necis layaknya artis itu tampak sangat berat untuk mengakunya. Ya sudah, Pak Haji juga berat menyudahi keadaan di sana karena biar bagaimanapun, kedua wanita yang bersimpuh kepadanya merupakan ibu dari anak-anaknya. Kemasi barang-barang kalian. Karena selain kita cerai, kalian juga wajib merasakan dinginnya tinggal di balik jeruji besi meski hanya beberapa minggu. Ucap Pak Haji. Keputusan yang langsung membuat kedua istrinya sibuk memohon. Keduanya meraung-raung memohon ampun. Nia yang ngajarin, Pah. Biar Ojan idiot, biar nasib anak-anak kami lebih terjamin dan enggak tergeser oleh Ojan. Ucap Ibu Yasmin masih memohon. Maaf, Pah. Kami hanya terlalu iri karena yang Pak Haji sayangi hanya anak laki-laki. Ucap Nia. Kesal, Pak Haji mengambil segelas teh di hadapannya yang sudah tak sepanas ketika baru disajikan dan itu sekitar 20 menit lalu. Pak Haji menyiramkan semuanya ke wajah Nia. Lambemu, bisa-bisanya ibu bilang begitu sementara selama ini, apapun yang Ojan dapat juga semuanya dapat. Ojan beli baju, semuanya juga dapat. Ojan beli peci, anak perempuan dapat kerudung. Jatah kalian sama saja, masih merasa saya berat sebelah. Coba kamu ngaca, kamu yang sekarang jauh lebih glamor dari kamu yang dulu. Masih saja kamu enggak bersyukur. Marah Pak Haji. Keempat anak Pak Haji yang ada di sana sudah langsung menangis. Membuat suasana menjadi kacau terlebih bagi Dr. Andri yang selalu menjadi sensit 1F di setiap dirinya berurusan dengan anak-anak. Saya akan memaafkan kalian kalau kalian bisa membuat keadaan Ojan kembali normal. Karena kalaupun Ojan menjalani pengobatan rutin, kemungkinannya bisa hidup normal sangat kecil. Tegas Pak Haji. Keesokan paginya, bersama Kalandra yang masih sibuk menguap, beberapa polisi datang menggunakan mobil. Kalandra sengaja memarkir mobilnya di depan kontrakan Dr. Andri dan langsung menjadi bahan mainan Ojan. Bocah itu naik ke atapnya dan membuat Ibu Fatimah berisik. Asal jangan dipukul-pukul pakai benda tumpul atau yang bikin baret dan penyok parah, aman, Bu. Sudah, seenaknya Ojan saja, ujar Kalandra. Enggaklah, Mas. Cuman kalau dibiarin. Ini saja lagi sering-seringnya bohong, ucap Ibu Fatimah. Kalandra yang memang sudah meninggalkan mobil, mengangguk-angguk paham sambil menyodorkan jempol tangan kanannya kepada Ibu Fatimah. Han, ini si Ojan, Han. Mama enggak kuat, seru Ibu Fatimah tapi yang keluar malah Dr. Andri dari kontrakan sebelah. Yan, sini, kita main HP. Belajar berhitung sama Upin Ipin. Bujuk Dr. Andri lembut. Ojan yang langsung tertarik dan memang masih di atap mobil, segera mengulurkan kedua tangannya kepada Dr. Andri yang memang sudah rapi siap pergi kerja. Gendong. Kakinya Dr. Andri masih sakit. Omel Ibu Fatimah yang kemudian memanggil Jihan sambil berseru. Jihan yang masih memegang pisau segera keluar. Yan, itu mobil orang. Turun kamu kalau enggak Mbak sunat lagi sampai habis. Ojan yang tak mau ditindas Jihan sengaja teriak,
Tolong, maling, maling. Jihan sudah langsung kalang kabut. Beberapa pintu kontrakan akhirnya terbuka disusul penghuninya yang keluar. Maling apa, Umi? Tadi Ojan yang teriak, kan? Tanya pemuda dari kontrakan depan paling ujung. Bu, kalau ke Ojan harus benar-benar lembut. Kalau enggak yang ada dia memberontak. Yakin Dokter Andri lirih kepada Jihan. Ibu Fatimah langsung menjelaskan bahwa Ojan hanya sedang main-main. Lain dengan Jihan yang langsung berusaha lebih lembut. Kalau nih anak jadi enggak beres dan kehilangan kesadaran, harusnya enggak sepenuhnya. Buktinya dia bisa ngerjain orang. Mungkin lebih tepatnya, pikiran baik dan bermanfaatnya hilang makanya tinggal pikiran dakjalnya. Lirih Jihan sambil menggendong Ojan setelah ia memberikan pisaunya kepada Dokter Andri. Parahnya, Ojan malah berpegangan ke lehernya dengan mencek 3K. Ya Allah, ini anak. Jihan kewalahan. Lebih menggila dari Wariem. Ojan, jangan gitu Yan. Nanti enggak diajak jalan-jalan loh. Nanti enggak dikasih es gepluk enak buatan Mbak Jihan. Ojan harus sopan ke Mbak Jihan kalau enggak, Mas Dokter juga enggak mau main sama Ojan lagi. Yakin Dokter Andri masih bertutur lembut. Kepada Dokter Andri, Ojan memang menurut. Ojan yang juga langsung menyimak, berangsur menyudahi ulahnya. Ia bahkan sampai meminta maaf kepada Jihan sesuai tuntunan Dokter Andri. Belajar jadi Ojan yang pintar, iya. Ucap Jihan. Dengan santainya, Ojan menjawab, oh ye. Innalillahi, lirih Jihan sambil geleng-geleng. Kemudian, bersama tetangga yang masih terjaga di depan kontrakan masing-masing, mereka menyaksikan penangkapan kedua istri Pak Haji. Keduanya sama-sama diborgol, menunduk sambil terseduh-seduh. Kalau aku jadi Pak Gede juga pasti marah banget sih. Wong jadi begini, hidup tapi enggak mikir. Sembuhnya pun susah, ucap Jihan masih menggendong Ojan. Wah, itu main penjahat-penjahatan, iya. Ojan heboh, berpikir adegan penangkapan kedua nenek mudanya yang dikawal polisi hanya main-main. Kok, aku jadi keingat mamahnya Mas. Yah, Mas. Itu mamah Mas, apa kabar? Ucap Jihan refleks kemudian menatap Dokter Andri. Awalnya Dokter Andri bingung, tapi perlahan ia menoleh, membuat tatapannya bertemu dengan Jihan yang masih menatapnya. Mungkin mamaku butuh jurus seruduk ban satu engmu. Ucapnya. Ah, siap, ucap Jihan bersemangat. Terlebih sejauh ini, orang seperti Ibu Muji memang wajib diberi peringatan keras. Dia ini lulusan apa? Statusnya apa? Perawan, janda, atau malah masih harus terikat dengan masa lalu? Ibu Muji sudah cerewet. Ruang keluarga kediaman Ibu Muji mendadak hidup lantaran ada penghuni lain selain wanita tua tak terawat yang duduknya terus di kursi roda. Jihan yang duduk di sebelah Dokter Andri, langsung melirik sinis Ibu Muji berkata, ya ampun Bu, masuk surga saja enggak sampai ditanya seribet itu. Sampai ada ungkapan status masih terikat dengan masa lalu segala. Masih on proses atau sen? Atau malah salah sasaran mungkin maksud Ibu, ya. Macam pesanan online gitu. Harus sabar, tapi pengin ngamuk, heran rasa Herman sumpah ke Ibu Muji ini. Sudah ditinggal lama oleh keluarga, masih saja jahara tingkat neraka. Ini Ibu mau diakui sebagai mama enggak? Sejauh ini kan enggak hanya anak yang menempati posisi durhakam alias durhaka. Soalnya orang tua dakjal macam Ibu Muji juga punya banyak slot masuk posisi durhakam ini. Ibaratnya, kalau durhakam punya level, Ibu ya sudah level neraka lah. Ibu Muji langsung memelotot tak percaya menatap calon menantu barunya. Dua kata darinya untuk Jihan, kurang ajar. Bukannya marah, Jihan malah terkejut karena kagum kepada Ibu Muji. Kok Ibu tahu sih kalau aku memang kurang ajar? Dari PAUD sampai kuliah, aku memang enggak sampai makan apalagi gerogotin bangku pendidikan, Bu. Otak saya saja, saya tinggal di kantin, makanya yang saya tahu sekarang ya kreasi jajanan kantin. Jihan mengakhirinya dengan tertawa riang, seolah dirinya tak memiliki beban.
Dokter Andri yang duduk di sebelah Jihan sudah sibuk tertawa. Pria itu sama sekali tidak jaim lagi, apalagi sampai menahan tawanya. Ia ingin menunjukkan kepada sang mama, bahwa dirinya yang sekarang dan itu bersama Jihan, benar-benar bahagia. Sudah badan enggak ada potongannya, mulut enggak ada remnya, wajah juga enggak ada bagus-bagusnya, kesal Ibu Muji sengaja menyindir Jihan. Tapi hati saya pink, Bu Muji. Jarang-jarang ada hati yang mutlak pink seperti saya. Apalagi kalau selevel Ibu Muji yang julid dan sinisnya tingkat dewa, pasti hatinya gelap mirip masa depan Ibu. Yakin Jihan. Lihat keadaan rumah ini, enggak ada yang enggak kena debu efek enggak ada yang betah kerja ke Ibu. Ibu Muji yang langsung merasa tersindir dan sampai detik ini masih duduk di kursi roda berkata, ya sudah, kalau kamu mau jadi menantu baik, kamu beresin semua yang ada di rumah ini. Ya sudah, sini kasih sertifikat rumahnya. Biar saya beresin sekalian, terus hasilnya buat modal hidup bahagia dengan Mas Andri dan anak-anak. Jihan menyodorkan telapak tangan kanannya kepada Ibu Muji. Lem bimu. Kesal Ibu Muji memelotot kepada Jihan. Jihan sama sekali tidak mempermasalahkan tanggapan Ibu Muji seberapapun wanita itu kasar kepadanya. Malahan kesempatan tersebut ia gunakan untuk memberi Ibu Muji pelajaran. Mas Ojan, sini Mas main kuda-kudaan sama Eyang Muji. Main kuda-kudaannya pakai kursi rodanya langsung, iya. Seru Jihan sambil menatap keluar pintu. Ojan yang memang ada di luar, sengaja menunggu di sana dengan Nisa dan Sepri, sudah langsung lari masuk sangat ceria menghampiri Jihan. Mana, Mbak, mana kuda-kudaannya pakai kursi roda? Tanyanya. Ibu Muji menatap sebal Ojan, tapi ia sungguh tak menyangka, bujang tanggung itu sungguh menarik kursi rodanya sekuat tenaga, kemudian memutar-mutar, dan juga mendorongnya bebas. Setelah meluncur bebas, tubuhnya sampai terpental dari kursi roda dan berakhir tersungkur di lantai dalam keadaan meringkuk. Kesalnya selama itu terjadi, selama bujang tanggung bernama Ojan yang memiliki tubuh jangkung itu tak hentinya terbahak-bahak, Dr. Andri sebagai anak dari Ibu Muji juga sama sekali tidak menegur apalagi menghentikan Ojan. Termasuk juga Jihan si calon menantu tanpa potongan bagus baik dari segi fisik, pendidikan, maupun akhlak. Dr. Andri dan Jihan malah melenggang keluar dengan begitu santai bersama Nisa yang mengemban Sepri. Andri, durhaka kamu, ya. Tahu mama diginiin sama bocah enggak waras, kamu masih saja cuek. Gimana mama mau memaafkan kamu kalau kamu saja tega gitu? Ucap Ibu Muji meraung-raung. Giliran gini, Ibu Muji hahihu, minta bantuan Mas Andri. Mana minta bantuannya juga enggak berakhlak, masih ungkit banyak hal seolah Ibu Muji orang paling suci. Ya sudahlah, tanpa restu pun enggak masalah. Paling nanti aku minta Papa Erdi buat ceraiin Ibu biar Papa Erdi bahagia dengan pasangan barunya karena Papa Erdi juga berhak bahagia tanpa terus-terus dibebani oleh Ibu. Tegas Jihan tanpa benar-benar masuk. Ia hanya berdiri di depan pintu masuk kediaman Dr. Andri yang sungguh tidak terawat. Di mana-mana debu. Di mana-mana sarang laba-laba. Selain itu, kepala Ibu Muji juga sudah kompak putih, semua rambut nyaris berubah menjadi uban, selain tubuh Ibu Muji yang juga mengeluarkan aroma tak sedap mirip anggun. Jihan curiga, sudah terlalu lama mamahnya Dr. Andri tidak membersihkan diri karena memang tidak ada yang mengurus. Mas, aku mau mandiin mamah Mas dulu. Tapi kasih tahu kamarnya di mana dan sabun sama keperluan lain juga di mana. Tanya Jihan yang sekesal apapun kepada Ibu Muji, ia tetap tidak tega. Pelan-pelan, Jihan tetap akan merawat Ibu Muji. Walau mulut wanita itu selalu memberinya ucapan pedas rasa neraka, Jihan tak peduli karena ia saja sudah bukan manusia baper lagi. Jihan sadar, dulu dirinya pernah seegois layaknya Ibu Muji. Hingga Jihan berpikir, mendapat mertua layaknya Ibu Muji juga sudah menjadi bagian dari rezekinya. Makanya, Bu, jadi orang yang umum, yang manusiawi jadi main sama rukunnya juga sama manusia, bukan sama siluman.
Ini berapa minggu ibu enggak mandi? Sama bekas pipis ada di mana-mana. Bayangkan kalau ibu enggak kejam, pasti yang kerja ke ibu juga betah dan ibu pun terawat. Sambil melumuri sekujur tubuh Ibu Muji yang duduk di kursi tengah kamar mandi menggunakan sabun kemudian menggosoknya menggunakan spons, Jihan terus memberi ceramah pedas kepada Ibu Muji. Sampai di titik ini, Ibu Muji yang memiliki gengsi terlalu tinggi juga masih memperlakukan Jihan dengan semena-mena. Yang mana, Jihan tak segan membalasnya termasuk itu mengguyur Ibu Muji menggunakan shower. Dokter Andri yang membersihkan kamar sang mamah tidak memedulikan cara Jihan dalam mengurus Ibu Muji. Dokter Andri sadar betul Ibu Muji tak manusiawi. Karena jangankan orang lain, anak dan suami sendiri juga sampai angkat tangan dalam mengurusnya. Kini, ia memilih fokus merapikan sekaligus membersihkan kamar sang mamah yang memang mirip kapal pecah sekaligus tempat es empat empah. Ia percaya kepada Jihan mampu menangani Ibu Muji. Ibaratnya, Jihan ini pawangnya Ibu Muji. Walau mungkin akan membuat Jihan memiliki beban lebih dari sebelumnya, Dokter Andri berjanji tidak akan membuat Jihan berjuang sendiri. Ini mata saya jangan digosok, Han. Kesal Ibu Muji. Biar bisa melihat dengan baik dan enggak terus menatap sebelah mata ke orang lain, Bu. Sudah, Ibu diam saja. Terima beres pokoknya. Yakin Jihan yang terus membuat calon mamah mertuanya berteriak. Nanti, emas kawinnya juga wajib disebutin, sapi 1 ekor yang akan dikorbankan, yah, Mas Andri. Ucap Pak Haji begitu bersemangat. Malam lebaran haji yang begitu syahdu dengan takbir kali ini benar-benar berbeda. Karena di malam lebaran haji kali ini, mereka tengah sibuk mempersiapkan ijab kabul Dokter Andri dan Jihan. Pasangan kalem dan super barbar itu sungguh akan meresmikan hubungan, malam ini juga. Menjadikan 1 ekor sapi yang Dokter Andri siapkan khusus, sebagai penebus. Yang mana baru saja, Pak Haji meminta sapi tersebut untuk dimasukkan ke daftar emas kawin yang akan Dokter Andri berikan kepada Jihan. Di rumah besar milik Pak Haji, di ruang keluarga yang ada di lantai atas, Ibu Fatimah tampak begitu sibuk mendandani, mempersiapkan penampilan terbaik keempat anak perempuan Pak Haji. Tampak juga Ojan dan Sepri yang sudah terlihat tampan dengan koko putihnya. Keduanya tak hentinya menabuh beduk kecil sambil melantunkan takbir. Seolah bersama Sepri yang sampai Ojan gendong di punggung, keduanya sedang takbir keliling. Eyang, nanti setelah Mbak Jihan nikahan, kita keliling dunia kan, buat takbiran. Tanya Ojan yang memang mulai agak normal semenjak menjalani pengobatan rutin. Walau dari segi ucapan, Ojan terbilang asal keluar. Keliling dunia bagaimana? Keliling kecamatan, ujar Ibu Fatimah. Ia menikmati kesibukannya mendandani anak-anak Pak Haji. Kali ini, mereka memang kompak memakai nuansa putih. Namun dari semuanya, hanya dirinya satu-satunya wanita yang bercadar di sana. Sementara itu, di kamar kontrakan Jihan, wanita itu tengah menjalani rias dibantu seorang perias. Jihan tersenyum ceria memandangi proses riasnya. Ia mengagumi penampilannya yang dirias. Sudah sangat lama ia tak merias wajah hingga ia sampai pangling pada penampilannya jika dipoles. Terhitung semenjak ia putus dari Fajar, ia memang tak lagi merias wajah. Akhirnya aku akan menjalani pernikahan yang sesungguhnya. Enggak ada keterpaksaan lagi. Enggak ada surat perjanjian lagi. Mas Andri benar-benar akan menjadikanku istri. Beliau bilang, beliau sayang dan cinta aku walau berat badanku masih 69. Berasa mau menyaingi usia kemerdekaan negara tercinta. Batin Jihan yang kemudian menunduk dalam. Ada kesedihan yang sempat hinggap di hatinya dan itu gara-gara berat badannya yang sulit turun, tapi sangat mudah bertambah. Sudahlah, Han. Bahagia enggak melulu tentang fisik termasuk juga berat badan. Yang penting tetap merawat diri, enggak malu-maluin, dan yang pastinya banyak duit. Toh, Mas Andri juga sudah sampai membawamu ke klinik kecantikan. Lihat saja sekarang, wajah kusam sudah ibarat mantan. Say goodbye, pokoknya.
Jihan yang masih berbicara dalam hati menjadi bersemangat. Ibu cantik banget. Puji Nisa yang duduk menunggu di pinggir kasur Jihan. Tak beda dengan Jihan, Nisa yang memakai jilbab instan warna putih juga sampai dirias wajahnya. Senyum ceria tak hentinya mengembang dari bibir Nisa terlebih ketika Jihan juga balas memujinya. Sementara itu, di luar kontrakan Jihan tinggal sudah sampai dihiasi teratak atau itu dekorasi tenda khas ketika menggelar hajatan. Di sana juga sudah dihiasi meja dan bangku dan semuanya bernuansa putih. Mereka yang dari Jakarta juga sudah duduk menunggu bersama Kalandra sekeluarga. Kado dan bingkisan menghiasi setiap meja di hadapan tamu undangan yang sebenarnya masih orang-orang itu saja dan juga sudah seperti keluarga. Dr. Andri dan Pak Haji juga sudah ada di sana bersama orang tua Dr. Andri termasuk itu Ibu Muji. Walau Ibu Muji yang masih duduk di kursi roda juga masih jutek, tapi Ibu Muji yang kali ini jauh lebih manusiawi. Keempatnya sengaja duduk di sana untuk menemani setiap tamu undangan yang hadir. Sederet hidangan juga sudah disajikan oleh mereka yang rewang atau membantu secara khusus. Itu sapinya dikasih nama Jihan aja. Bisa-bisanya, sapi pun mirip yang punya ya. Lihat tuh wajahnya, mirip banget kan? Ucap Pak Haji sambil memperhatikan wajah sapi putih yang memiliki tubuh putih segar. Semuanya sudah langsung tertawa. Tak semata karena Pak Haji memberi saran untuk menamai sapinya Jihan, tapi juga kenyataan wajah si sapi yang memang mirip Jihan. Namun dari semuanya, Dr. Andri yang walau tertawa, tetap keberatan dengan anggapan Pak Haji. Janganlah Pak Gede, masa ia dikasih nama Jihan? Apalagi wajahnya, ya Allah, ucap Dr. Andri. Namun tanpa sengaja, ia juga memergoki sang mamah yang diam-diam menunduk hanya untuk menahan tawa. Sekitar 10 menit kemudian, keluarnya Jihan langsung menjadi bahan lawak sasaran Pak Haji. Suasana yang awalnya sudah ramai oleh obrolan dari kebersamaan, menjadi makin ramai. Saya pikir, kamu mau nekat sewa wanita cantik dan seksi buat kamu jadikan mempelai pengganti macam di novel-novel, Han. Goda Pak Haji yang memang pangling pada penampilan Jihan. Pak Haji mengawasi Jihan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Menjalani rias khusus pengantin, Jihan yang masih memiliki berat badan nyaris menyaingi usia kemerdekaan negaranya, tetap terlihat bikin pangling. Cantik, manis, sedap dipandang. Cantiklah Pak Gede, mamahnya saja cantik. Termasuk papaku juga sebenarnya ganteng banget. Tapi kelakuannya memang enggak ganteng. Nah, tuh orangnya datang, malah datangnya sama Mas David si mantan suami paksaan. Hahaha, ucap Jihan langsung mendapat semprot Ibu Muji. Ketawa kok enggak dijaga, tegur Ibu Muji. Yang patut dijaga kan lidah sama hati, Bu. Jangan melarang orang ketawa karena yang enggak bisa ketawa saja diberobatin. Balas Jihan yang masih saja ngakak. Terus Pak Gede juga, jangan menyamakan aku dengan wanita cantik dan seksi. Karena yang Mas Andri butuhkan hanya Jihan. Lanjut Jihan tak segan mendekap mesra sebelah lengan Dr. Andri menggunakan kedua tangannya. Dr. Andri tak hanya ikut tertawa. Karena kali ini, ia yang duduk di sebelah Jihan juga sampai tersipu malu. Pak Haji geleng-geleng. Jihan, beneran deh, kamu. Tuh si Anggun sampai nangis kerikil di pojokan. Bentar lagi dia pasti masuk TV gara-gara nangisnya keluar kerikil. Ucapnya. Anggun yang sudah kembali di sana setelah diberi kesempatan lagi oleh Pak Haji dan Ibu Fatimah, memang menjadi bagian dari tamu undangan juga. Berbeda dari sebelumnya, kini Anggun agak jauh lebih waras, walau di beberapa kesempatan, wanita itu masih gampang emosi. Anggun melirik sinis kebersamaan calon pengantin di belakang sana. Anggun memilih fokus memakan makanan enak di mejanya karena tak setiap hari ia bisa memakan banyak makanan enak, dan itu dalam jumlah banyak. Sekitar 20 menit kemudian, kata sah sudah langsung Dr. Andri dapatkan setelah lafal ijab kabul ia lafalkan dalam satu kali tarikan napas. Alhamdulillah, semuanya sudah menjadi mantan janda dan mantan duda.
Tinggal David yang mau jadi ketua Duda karena dia enggak mau nikah lagi. Allahumma Duda, semoga David tetap bahagia walau dia enggak mau nikah lagi. Amin, ucap Pak Haji menutup doa dalam kebersamaan mereka. Acara selanjutnya merupakan acara pemberian kado dan amplop. Suasana mendadak heboh lantaran Pak Haji sudah langsung membuka kadonya dan itu berisi beberapa kodok bangkong yang langsung loncat. Beberapa wanita termasuk itu Dr. Andri dan David sudah langsung loncat naik ke kursi bahkan meja. Bah, bisa-bisanya, omel Ibu Fatimah sambil menjewer Pak Haji. Jewer sampai putus, jewer sampai putus. Ucap Ibu Kalsum yang masih bertahan berdiri di kursi karena ia juga menjadi salah satu orang yang takut ke kodok. Dari jalan depan, Fajar yang diam-diam mengintip, berangsur menunduk dalam. Kalian semua sudah bahagia, sementara aku masih sibuk dengan mimpiku hidup enak tanpa capek. Sekarang malah begini. Setelah dipecat dari bank, dan aku sampai terlibat banyak konflik dengan Wariem, sekarang aku malah jadi tukang cilok keliling, batinnya sampai berlinang air mata padahal di depan sana, semuanya sudah kembali tertawa bahagia gara-gara Pak Haji sudah dihukum oleh pawangnya. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah setia mengikuti cerita dari kami sampai happy ending. Jangan lupa nanti akan ada cerita baru lagi loh, dijamin seru dan bikin baper loh. Terima kasih.